Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan luar biasa untuk sahabat komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita akan berbincang mengenai menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Rohmadi. Jadi, saya selalu menggaungkan ayo berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Dengan komitmen itu selalu saya katakan membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena dengan kekuatan itu kita akan abadi dan dengan tulisan-tulisan itu kita akan bisa membangun keabadian. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, guru, dosen, pengusaha, masyarakat atau siapapun dalam batas umur tertentu kita tidak tahu kapan pasti akan selesai sesuai dengan takdir Tuhan. Tetapi ketika kita ingin membangun keabadian, salah satu yang bisa kita bangun adalah dengan tulisan. Karena dengan tulisan-tulisan yang kita buat, maka di situ akan ada kekuatan keabadian. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita ingin membuka cakrawala seluas dunia, kalau kita ingin menguasai dunia, maka kita dengan membaca. Kenapa? Di situ menjadi kekuatan untuk membangun peradaban yang luar biasa. Karena dengan membaca kita akan tahu segalanya, baik media cetak maupun media online. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa tentu sudah membaca novelnya Pramoedya Anantatur, Bapak Pramoedya Anantatur dengan judul Bumi Manusia, dan ini pernah diangkat dalam film layar lebar juga, dan saya kira ini sangat berdampak luar biasa. Artinya apa? Ada nilai yang mungkin bisa kita lihat di cover ini. Roman bagian pertama ini tentang bumi manusia ini berbicara merupakan periode penyemaian dan kegelisahan di mana Mingke sebagai aktor sekaligus kreator adalah manusia berdarah priayi yang semamu mungkin keluar dari kepompong kejawaannya menuju manusia yang bebas dan merdeka. Di sudut lain membelah jiwa keeropaan yang menjadi simbol dan kiblat dari ketinggian pengetahuan dan peradaban. Kita tahu teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, guru, dosen, pengamat pendidikan, pegiat literasi, dan seluruh komponen di seluruh negeri ini. Kita tidak bisa lepas dari aspek mendewasakan diri, menguatkan hati dan pikiran tanpa membaca. Karena itu apa? Menjadi salah satu media teks, kotek, dan konteks yang harus kita pahami untuk bisa memahami struktur, bentuk, maupun aneka keunikan dari sebuah bacaan untuk bisa menambah wawasan dan meningkatkan cara berpikir, strategi, pikiran, dan itu menjadi salah satu bagian yang harus kita olah. Dan pengolahan data dari apa yang kita baca tentu menjadi salah satu mini riset untuk menguatkan ide dan gagasan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia yang hebat dan luar biasa. Mengapa saya katakan menulis dan membaca itu menjadi pilar terpenting dalam kehidupan manusia? Bapak dan Ibu, kita lihat teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswa, generasi Indonesia abad 21 yang luar biasa, kita bisa melihat semua komponen sejak kita di kandungan ibunda tercinta kita. Jadi kita sejak dikandung sudah mulai diajari mungkin ibunda kita membaca. Kita punya ibunda yang terbiasa membaca, itu sebenarnya sudah melatih berliterasi sejak dini. Jadi ketika sejak ada dalam kandungan, seorang ibu sudah terus mengajari kita membaca, itu menjadi bagian upaya kita yang senantiasa kita kuatkan itu. Lalu ketika lahir juga didengungkan, didengarkan dengan suara azan. Itu bagian dari upaya berliterasi dengan menyimak. Setelah itu kita diajari untuk menyimak oleh kedua orang tua kita. Dan itu bagian-bagian sebenarnya program literasi yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Nah, teman-temanku, sahabat komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, kalau kita lihat upaya kita untuk menguasai materi, upaya kita untuk memahami dunia dari teks, kotek, dan konteks, itu sebenarnya menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, SMA, bahkan perguruan tinggi atau di SMK yang selalu diberikan soft skill untuk penguatan dalam berbagai ranah
Entah itu pembelajaran dalam bidang sains atau humaniora, sosial humaniora. Karena apa? Di situ sebenarnya punya nilai-nilai yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill kita. Mengapa demikian? Dari sisi hard skill, semua komponen yang dibangun untuk diberikan kepada peserta didik kita, baik di tingkat sekolah dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi, itu menanamkan bagaimana konsep itu dikuasai. Tetapi implementasi dari kekuatan penggunaan ide dan gagasan itu menjadi keterampilan soft skill, menjadi kompetensi soft skill yang harus dikuasai. Maka keseimbangan kompetensi hard skill dan soft skill yang diberikan oleh guru kita, dosen kita, orang tua kita, masyarakat di sekitar kita, semua komponen yang terlibat dalam pendidikan dalam 3 ranah, pendidikan di sekolah formal, di rumah, kemudian di masyarakat, ini menjadi komponen yang luar biasa untuk mendukung gerakan literasi dengan ratulisa, rajin menulis dan membaca. Sebagai contoh, hari ini tadi saya menguji salah satu disertasi yang dihasilkan Mbak Fitri, dosen PGSD UMS, itu melakukan penelitian tentang pengembangan buku ajar membaca menulis permulaan berbasis Qur'ani untuk sekolah dasar Muhammadiyah di Kota Surakarta. Nah, ada nilai-nilai positif yang dikembangkan dalam pola pengembangan keilmuan yang dibangun secara periodik untuk membangun nilai-nilai karakter dari bahan bacaan. Dan ini menjadi sangat penting. Dan ini menjadi salah satu media pengembangan dari semua media-media yang disediakan oleh pemerintah melalui misalnya Kemeninfo ada digital.id, melalui pemerintah Kemendikbud di Perpusnas kita ada perpusnas.go.id, lalu dari Kemendikbud kita ada rumah belajar, ada kemendikbud.go.id, sekarang ini yang swasta juga ada ruang guru, ada macam-macam. Itu semua menjadi media berliterasi dengan ratulisa, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Kalau saya selalu katakan dan selalu sampaikan di berbagai program pelatihan literasi dan gerakan-gerakan literasi, di sini baca, di sini baca, di mana-mana kita membaca, oh ye. Di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Ini menjadi salah satu bagian motivasi kebersamaan untuk bisa merealisasikan dan mendukung program 6 literasi dasar yang dicanangkan dan disepakati oleh Forum Ekonomi Dunia sejak tahun 2015 bahwa generasi abad 21 harus menguasai 6 literasi dasar. Dan itu menjadi bekal. 6 literasi dasar. Literasi menulis dan membaca. Itu menjadi literasi yang pertama. Literasi numerik, literasi yang kedua. Literasi digital, literasi yang ketiga. Literasi keuangan, literasi yang keempat. Kemudian literasi sains yang kelima. Yang keenam literasi budaya dan kewargaan. Mengapa 6 literasi dasar itu harus dikuasai? Karena itu menjadi bagian penting untuk mendukung peningkatan, penguatan, dan kapabilitas generasi abad 21 untuk bisa memahami aneka kekuatan, perkembangan teknologi, dan itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menggerakkan ide dan gagasan secara merdeka. Dan itu semua bisa kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Dan ketika tulisan-tulisan itu kita kembangkan, lalu kita wujudkan bersama-sama. Dan disitulah program gerakan literasi ratulisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta akan betul-betul bersinar dan menyinari dunia. Seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi dengan sabar, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Itulah kekuatan tulisan. Itulah kekuatan bacaan. Atau kita abadikan tulisan misalnya pengalaman hidup kita yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita lihat. Kita kemas dalam bentuk puisi bisa juga. Bulan. Sinarmu selalu kunantikan. Bulan. Sinarmu selalu menyelimutiku. Kala sepi di tengah malam. Bulan, kurindukan setiap saat, setiap waktu dalam dekapan.
Bulan, engkau selalu kurindukan dalam segala konteks kehidupan. Bulan, itu perwujudan rasa. Kita simbolkan dengan bulan. Kita bisa juga menyimbolkan dengan simbol matahari. Kita bisa buat dengan simbol bintang. Bintang jauh tak pernah dapat kujangkau, tapi kerlipan cahayamu jangan pernah padam, karena engkau selalu menjadi harapan. Jadilah pelitaku dalam segala keadaan. Itu dengan simbol bintang. Tapi juga kita simbolkan dengan matahari juga bisa. Matahari secercah sinar menjadi semangat tiada henti. Bintang menjadi pelita, sinar rembulan selalu menyejukkan. Sinarmu selalu memantik motivasi dan selalu menginspirasi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, disinilah kekuatan menulis dan membaca. Saya sempat diskusi dengan salah satu kolega di UM Malang, Mbak Dwi, yang kemarin saya sampaikan menulis buku sastra lisan. Beliau mengumpulkan di Jawa Timur itu buku cerita-cerita bahan bacaan anak 80. Setelah dianalisis dan diteliti ternyata hanya sekitar 12 sampai 20 kisaran itu yang punya relevansi cocok untuk dibaca menjadi bahan literasi untuk anak-anak. Dan ini penting, saya kira ini menarik bagi para pegiat literasi, para penulis cerpen, penulis novel, penulis puisi, penyair-penyair, baik di sekolah maupun masyarakat. Saya kira akan menjadi penting ketika kita menggaungkan gerakan literasi rajin menulis dan membaca. Ini sedang kami kemas juga bersama Pak Taufik Abdul Ghani di Unsiah. Beliau sekarang ini mengelola di UPT Unsiah Press. Ini terus kita gaungkan bagaimana gerakan Ratu Lisa rajin menulis dan membaca ini cetar membahana di seluruh Indonesia. Kita kemas dalam bentuk tulisan lomba opini, lomba artikel, kita bukukan, penulisan bahkan buku ajar, dan kawan-kawan guru-guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Guru-guru yang bisa menggerakkan sayap literasi melalui kelas-kelas. Ini sangat menjadi media penting yang luar biasa untuk bisa kita gerakkan. Karena apa? Disinilah kekuatan kita akan bisa memantik daya kekuatan kita untuk bisa menunjukkan bagaimana kekuatan tulisan itu akan menjadi sebuah keabadian. Saya selalu katakan bagaimana kita bisa menunjukkan kekuatan kita melalui tulisan adalah kemerdekaan, kedaulatan, kebebasan untuk menuangkan ide dan gagasan. Sepanjang tidak melanggar norma, sepanjang tidak melanggar hukum, sepanjang tidak memberikan nilai-nilai negatif. Tetapi bagaimana tulisan dan ide gagasan kita bisa menjadi nilai-nilai positif sehingga bisa menjadi virus-virus positif yang mampu memberi dan tidak akan terpisahkan dari kekuatan ide dan gagasan kita. Disitulah kekuatan Ratu Lisa bersama Arfus Ratu Lisa di Istana Arfus Tercinta. Kita akan mencoba mengurai, menggali, bisa menuangkan ide dari pengalaman yang kita rasakan, pengalaman yang kita lihat, pengalaman yang kita dengarkan. Kita tuliskan menjadi tulisan-tulisan yang indah, tulisan-tulisan yang dapat dibaca, tulisan-tulisan yang dapat dinikmati, sehingga akan menjadi karya-karya nyata yang bisa kita kemas. Seperti misalnya tulisan ada bisa dalam bentuk puisi, ada bisa tulisan-tulisan yang tentu akan berdampak juga kalau misalnya kita buat tulisan-tulisan dalam bentuk buku saku seperti ini. Atau bisa juga itu kita kemas dalam bentuk misalnya kemasan dalam bentuk buku ajar. Kita bisa kemas dalam bentuk buku ajar yang bisa kita kemas seperti ini. Atau bisa juga kita kemas dalam bentuk pantun. Ini dari Dharma Wanita. Jadi sebenarnya
Banyak hal yang bisa kita tuangkan melalui gerakan literasi dengan Ratu Lisa rajin menulis dan membaca. Ini akan bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk multigenerasi Indonesia di abad 21. Oleh karena itu, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, pegiat literasi di seluruh Indonesia, ayo bangkit. Kita tunjukkan era COVID jangan menjadi penghalang. Era COVID tetap semangat, tetap fokus, tetap sabar, tetap bijak, dan tetap produktif. Karena apa? Itu akan mendukung keterampilan abad 21 yang kita miliki dengan 4K. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Kalau itu kita realisasikan, maka gerakan literasi Ratu Lisa dengan Ratu Lisa akan menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung gerakan literasi sekolah, untuk mendukung gerakan literasi bangsa, untuk mendukung gerakan literasi nasional. Dan disitulah kekuatan kita akan bisa mendukung terus bagaimana kita memunculkan, membangkitkan, dan melahirkan generasi-generasi Indonesia yang unggul, kreatif, produktif. Dan akhirnya itu akan berdampak untuk kita semua. Dan kekuatan itu akan senantiasa memberikan hal yang luar biasa. Dan kita tidak perlu merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi kita harus selalu berusaha, saling berbagi, saling memberi, saling memantik motivasi, dan saling menginspirasi. Karena orang yang hebat itu akan selalu belajar dari apa yang dimiliki dan terus dikembangkan. Kemudian dibagikan, bukan untuk diri sendiri. Tapi nilai-nilai itulah yang sebenarnya akan bisa menjadi kekuatan keabadian kita. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati harus meninggalkan nama baik, nama harum, karya-karya yang luar biasa, tulisan-tulisan yang luar biasa, sehingga itu akan membangun dan memantik keabadian kita. Sehingga kita semua akan menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Maka disitulah kekuatan kita sebagai generasi muda abad 21. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pegiat literasi, sebagai masyarakat, dan seluruh multigenerasi abad 21 di Indonesia. Ayo bangkit, mari berliterasi dengan Ratu Lisa di Istana Arfus tercinta. Agar kita tetap bersinar, menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Meskipun tak menyatu, meskipun tidak bersatu, tetapi akan selalu dinanti oleh setiap umat sepanjang hayat. Karena sinarnya, kehangatannya, keceriaannya akan selalu memantik inspirasi dan motivasi seluruh generasi di negeri ini. Selamat berliterasi dengan Ratu Lisa di Istana Arfus tercinta. Bersama saya, Muhammad Rohmadi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan itu menjadi bagian kebersamaan kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa di Istana Arfus tercinta yang selalu kita rindukan sepanjang masa. Disitulah kekuatan kita akan menjadi manusia-manusia hebat dan luar biasa.